Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman pasti sudah tahu, sedih juga mendengar ya. Dan kalau kita menyaksikan televisi, bagaimana Jai Isyas dan kawan-kawan kalah 2-1 dari tuan rumah Cina. Target yang kita usung bahwa kita harus menang 3 poin sirna. Bahkan di babak pertama kita sudah ketinggalan dengan 2-0. Gol dari Behram Abdul Weli menit 21 dan juga Sang Yuning menit 44 seakan memupuskan kita untuk bisa berbuat membalikan keadaan 3-2 di babak kedua. Walaupun secara statistik di semua aspek kita lebih unggul, jauh di atas Cina. Ya. Kita lebih bermain lebih enak kalau bisa melihat ya. Tetapi sulit untuk bisa mencetak gol. Sebelum Tom Haye masuk di babak kedua mengisi posisi Varane. Dan akhirnya Tom Haye bisa mencetak gol 4 menit sebelum waktu normal selesai. Tepatnya menit 86. Karena ada 5 pergantian dilakukan oleh STI di babak kedua ketika kita tertinggal dan susah payah untuk bisa mengejar. Ketika Tom bisa membuat gol, saya pikir berat. Cina sudah terlalu yakin ya, dan mereka lebih percaya diri untuk bisa mengamankan pertandingan. Statistik memang tidak dibohongin. Kita 14 tembakan jauh lebih dari Cina. Cina cuma 5 tembakan. Kita ada 6 on target. Cina cuma 3 on target, tapi mereka bisa mendapatkan 2 gol. Ya, sedikit membuat kesalahan mereka. Walaupun dengan hanya 5 tembakan, tapi mereka maksimal dengan 2 gol. Kita banyak memang melakukan tembakan. 6 on target dan 1 hanya menghasilkan gol balasan. Penguasaan bola kita jauh lebih tinggi, 76% bahkan. Cina cuma 24%. Jadi itu hanya di statistik. Ini tidak akan jadi jaminan. Kita boleh tinggi dalam penguasaan, tetapi faktanya bahwa kita kalah. Ini renungan panjang bagi STY. Sulit ketika kita tumbang, padahal kita ingin mendapatkan 3 poin. Ini kesempatan setelah kita bermain imbang 3 kali melawan Arab, Australia, dan Bahrain. Inilah waktunya. Apalagi Cina sedang terpuruk dengan 3 kekalahan, tapi mereka bangkit ya. Gol pertama, kalau tidak ada gol ini akan sulit. Seakan-akan itu bukan gol, karena bola sudah harus meninggalkan. Hanya saja Sain Patinama yang kurang begitu dekatan ya, untuk bisa menempel lawan, yang bisa masuk, akhirnya bisa memberikan umpan di luar dugaan, dan akhirnya Behram Abdul Weli bisa membuat gol. Gol ini yang menjadi kunci mereka bangkit. Kalau penjagaan dari Sain itu lebih oke, melihat lawan, menutup lawan, ini enak. Tapi dia tidak menutup pergerakan lawan. Dan gol ini yang saya pikir menjadi malapetaka buat kita. Sebelum ada gol dari Sang Yuning di menit 44. Ya. Pergeseran juga, pergantian pemain juga ini memang dengan Asnawi ada yang akan berbenturan dengan Max Hilgers di dalam membangun transisi permainan kita. Juga agak ya sulit bagaimana. Makanya kan kita bisa melihat Asnawi tarik keluar, Hilger juga tarik keluar, Ridho yang memang masuk di babak kedua, dan Sain Patinama juga ditarik. Akhirnya Pratama Arhan yang masuk. STI coba untuk bisa memasukkan pemain-pemain yang lebih menyerang. Selain Tom Haye masuk kan, kita bisa melihat Witan juga keluar selain Fajerner. Ada Marcelino masuk dan Malik Rizaldi yang masuk. Ketika 2 pemain belakang, ada 3 pemain belakang bahkan ditarik keluar. Ya ini saya pikir wajar kita mengejar ketinggalan setelah Sain keluar, Asnawi keluar, dan juga dengan Hilger. Tapi memang sulit untuk bisa dikatakan demikian. Ya, kita semakin berat posisi kita ketika kita gagal melawan Cina dengan 3 poin, apalagi melawan Jepang. Jepang dalam pertandingan sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Australia. Bagi Jepang, saya pikir oke, ya 10 poin. Saya pikir mereka aman menjadi salah satu kandidat untuk bisa langsung lolos. Dan menarik memang pertemuan antara Jepang dan Australia, karena dua-dua lahir dari gol bunuh diri kan. Australia lebih dulu unggul ketika Taniguchi menit 58 ada gol bunuh diri, sebelum ada Burgess yang bisa membuat gol bunuh diri menit 76 kalau nggak salah ya. Tapi kalau bisa melihat juga menarik bahwa Australia hanya menembak 1 kali tanpa on target, tapi ada gol bunuh diri. Jauh juga, mereka hanya 34% penguasaan bola, Jepang ada 66%. Jepang melakukan tembakan sampai 12 kali kalau nggak salah, 3 diantaranya on target ya. Tapi Jepang akhirnya gagal untuk bisa memenuhi target mereka. Kalau mereka menang, saya pikir sudah pasti lolos. Tapi dengan 10 poin jauh. Australia hanya ketemu 1 menjadi 5. Masih gapnya masih terlalu jauh. Nah, posisi kita ini yang berat. Jepang akan datang pada November, termasuk dengan Arab. Kita dituntut harus bisa menang. Karena hanya dengan 3 poin. Ya, beruntung memang Australia tertahan. Tinggal kita akan menyaksikan nantinya Arab bermain dengan Bahrain. Kalau ini draw juga, ini masih memungkinkan, enak. Tapi untuk menang lawan Jepang di Jakarta dengan kemungkinan besar bahwa Jai Isyas itu tidak akan bermain. Ini yang menjadi tanda tanya, karena Isyas dapat kartu kuning. Dia lawan Vietnam sebelumnya di putaran kedua juga kena kartu kuning, karena sebelumnya juga ada Ivar Jenner kan
Ya, kita akan melihat apakah Ivar Jenner sudah dapat 2 kali kartu kuning, ya, untuk berbahaya bagi dia untuk pertandingan berikut. Walaupun kemungkinan juga bahwa kalau dipercepat proses naturalisasi dari pemain keturunan kita, diaspora kita, Kevin Dix itu bisa tersedia, ini bagus tentunya untuk bisa mengganti posisi dari Jai Ises. Ketika Jai itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, jadi bisa ada Kevin Dix bisa masuk di sana, dan juga dengan ada Mes Hilgers yang masih oke lah. Ya, dengan tambahan Rido yang bisa masuk, atau Yasin Hapner sudah sembuh pasti Yasin akan ada di sana. Tapi tidak dipasangnya Rido juga saya agak tanda tanya, ya, dengan menarik Verdong untuk lebih ke dalam dan menempatkan Sain Patinama untuk masuk pertama kali dalam starting 11. Mestinya kalau Verdong tetap dipertahankan dan Rido dipercayakan untuk bisa bermain. Ini 2 kali Rido, ya, pertama kali 2 kali dia berturut-turut back to back untuk ada di bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Di Bahrain dia menggantikan Jordi Amat. Sebelum sekarang dia ada posisi Hilgers dan dia masuk ke dalam itu. Jadi memang ini ada perubahan-perubahan dari STY yang terjadi dengan Asnawi mengganti posisi sebagai kapten ke-11 yang masuk di babak kedua, tapi saya pikir tidak maksimal ya di dalam satu posisi yang saya bilang tadi di awal antara Hilgers dan Asnawi bermain dari sisi ini. Ya. Padahal Cina itu bermain agak hati-hati, mereka agak takut di awal-awal, makanya kan kita penguasaan bola kita tinggi. Ya. Kita bermain lebih enak, lebih cair bermain, kelihatan kita bisa membuat gol. Sempat ada satu gol, ada satu peluang dari Witan di awal babak pertama, tapi memang terlambat seperti sekian detik ketika Witan ada di kotak penalti itu. Tembakan dari Ragnar juga agak melayang tinggi, jadi memang ya mau bilang apa? Kita boleh unggul dalam statistik, tetapi faktanya kita kalah. Ya. Statistik bukan jaminan. Ya. Yang adalah satu jaminan utama bahwa kita menang. Cina oke-oke aja, mereka boleh kalah dalam semua aspek yang saya bilang tadi. Tapi mereka bisa mendapatkan 3 poin. Ini satu kebangkitan awal setelah mereka 3 kali kalah, dapat 3 poin di kandang. Dan itu yang mereka inginkan. Mereka bisa menang melawan Indonesia. Walaupun di awal-awal tadi saya pikir kan memang mereka agak coba untuk bermain dengan sabar, bermain menunggu. Saya pikir di awal-awal mereka yang ofensif untuk melakukan pressing terhadap kita, tapi ternyata mereka memilih untuk menunggu, membiarkan Indonesia bermain, ya. Tapi kemudian melakukan counter attack, memilih cara kita mereka dengan counter attack dan akhirnya efektif untuk bisa menghasilkan 2 gol di babak pertama. Ya. Dan evaluasi lagi buat STY tentunya untuk merenungi hasil di Qingdao yang nantinya pada November bertarung di Jakarta. Itu hidup mati melawan Jepang dan melawan Arab, 2 tim kuat, tidak mudah untuk bisa mendapatkan 3 poin, menang lawan lawan Jepang dan juga 3 poin melawan Arab. Sudah syukur kita bisa kalau imbang 1-1 dengan Jepang, atau bermain imbang lagi dengan Arab, atau kita bisa mengalahkan Arab. Saya pikir itu hitung-hitungannya, tidak boleh kalah bermain dengan 2 tim ini sebelum kita melihat di bulan Maret dan bulan Juni untuk kita menerima Bahrain, ya, kita harus ke Australia, kemudian kita menerima Cina, dan kita harus ke Jepang. Itu kan sisa setelah kita menyelesaikan 2 pertandingan di bulan November. Tapi tidak apa-apa, ya, boleh kita terpukul, tapi bagi timnas tetap harus kita dukung, ya, tetap semangat bagi Martin Pas dan kawan-kawan, ya. Belum ada kiamat di sini, belum tertutup sama sekali. Ya, walaupun memang berat setelah kalah dari Cina. Ya, kita masih berusaha. Paling tidak ke depan masih ada 6 pertandingan. 2 di November, 2 lagi di Maret 2025, dan 2 lagi di bulan Juni 2025. Jadi ya, itu yang kita harapkan. Semoga ada penambahan pemain lagi, terutama di lini serang, kita bisa mendapatkan yang terbaik di tahun depan. Ya, dan berharap kedatangan Kevin Dix untuk berjaga-jaga. Ya, ketika Jai tidak tersedia, ya dia bisa bermain. Jadi makanya berpacu PSSI sekarang dengan waktu untuk bisa mengambil sumpah bagi seorang Kevin Dix. Jadi dari saya itu tetap kita dukung, mau kalah mau menang tim nasional, kita tetap harus bisa memberikan support. Tidak boleh kita menghujat mereka sudah berjuang untuk Indonesia. Tapi itulah sepak bola, harus ada menang dan kalah. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.